Simbok sekarang udah langka itu panggilan simbok, sampai-sampai kalau di film itu ya kata simbok itu dilecehkan untuk menyebut pembantu. Itu kan ngeri gitu. Jadi seringkali bahasa Jawa itu dilecehkan untuk menyebut yang misalnya terlihat rendah gitu loh. Padahal di Jawa tidak mengenal istilah budak, enggak ada Jawa itu. Bahkan ketika di suatu keluarga yang kaya memiliki, kalau dalam bahasa Indonesia itu pembantu lah. Jawa tidak mengenal pembantu loh. Mengenalnya apa? Rewang. Rewang itu apa artinya? Teman. Ya. Kalau tidak rewang biasanya disebut batur. Batur itu apa artinya? Juga teman. Nah, abdi itu malah bahasa Arab. Artinya hamba atau budak. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, selama ini banyak yang bicara tentang budaya Jawa, banyak yang bicara tentang ajaran Jawa. Terutama di berbagai media, apalagi di YouTube banyak sekali. Tetapi jarang-jarang yang bicara bagaimana tentang perilaku atau patra yang menjadi yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari tentang ajaran Jawa tersebut. Termasuk bagaimana kita keseharian menjalani kehidupan ini, sekaligus kita melakukan sembahyang, sembahyang Jawa. Nah, ini tentunya menarik ya, karena selama ini kita sebagai orang Jawa itu harus bagaimana dalam kehidupan sehari-hari untuk memunculkan ciri khas kita sebagai orang Jawa. Kalau aku orang Jawa, apa harus perilaku kita keseharian? Karena selama ini seringkali di antara kita kesulitan. Bahkan banyak orang ketika dia bicara tentang Jawa begitu berapi-api, tapi kehidupan sehari-hari istrinya, keluarganya masih belum Jawa, masih Arab kadang-kadang. Nah, ini akan kita bahas bareng ya. Tema ini yang dipilih oleh Bu Binta sama putrinya Mbak Miranda. Nah, sehingga nanti kita harapkan Mbak Miranda sebagai anak muda itu banyak tanya apa yang ingin tahu kok memilih tema ini. Tapi sebelum itu sebelum kondetakon ini akan dibuka oleh tembang oleh Mas Anton sama Bu Nani. Ya, kami mohon maaf kepada para pemirsa, Mas Anton ini suara karakter mocopatnya belum keluar, tapi tidak apa-apa, harus punya keberanian dulu. Keberanian untuk belajar. Kalau kita tidak punya keberanian, bagaimana kita ingin mewujudkan? Loh, saya ini ingin belajar tentang Jawa, terutama tentang tembang Jawa sebenarnya. Sehingga Mas Anton kita beri kesempatan walaupun suaranya belum keluar karakter mocopatnya dan didampingi oleh Bu Nani. Silakan Mas Anton. Ya. Rahayu. Rahayu. Tembang Gambuh. Pitutur bener iku sayektine
apantes tiniru nadyan wetu saking wong sutra pepeki lamun becik uruipun iku pantes sira anggo. Rahayu. Dan Bu Nani. Asmarandono Anjasmara Warimami Mas Mirakula Warta Dasih mutan urung layon Aneng kuda Prabu Lingga tanding lan uru bisma karya mukti wong ayu mung kakang pamit lastra Rahayu. Terima kasih Mas Anton, Bu Nani. Ya. Nah, para pemirsa, kita kembali ke kajian kita, bahasan kita tentang bagaimana tuntunan Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak terkesan seperti istilahnya kita duduk di meja, tapi kaki kita tidak menyentuh tanah. Dalam artian kita bicara tentang Jawa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mencerminkan perilaku yang Jawa. Kita inginnya, ya kita duduk di meja pun, tapi kaki kita tetap menyentuh tanah. Tetap muncul karakter-karakter Jawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini mumpung mic-nya di situ, sebelum Bu Binta sama Mbak Miranda tanya, barangkali sisi kanan ada yang nanya, Mas Pri? Enggak, Bu Nani. Oh, ngerantos. Oh, ini karena temanya. Nah, ini temanya Bu Binta sama Mbak Miranda. Silakan apa yang ditanyakan. Rahayu. Rahayu. Nun sewu Romo, saya itu mau tanya. Memang waktu kita nonton di YouTube, banyak sekali yang membahas masalah Jawa, bahkan di seminar-seminar offline itu juga banyak sekali. Cuman akhirnya saya yang sudah hidup di Jawa tapi tercemar dari mana-mana itu menjadi bingung. Sebenarnya Jawa yang murni itu yang kayak apa tuh? Yang murni yang seperti apa? Terus aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Jadi bukan hanya teori di atas kertas, di dalam YouTube maupun di seminar-seminar. Matur nuwun. Terima kasih Bu Binta. Mbak Miranda tadi temanya Mbak Miranda juga yang menentukan, yang tanya tadi apa, yang mau tanya apa tadi? Rahayu. Niki Romo kula badhe tanglet. Kan Jawa itu berarti kita menyambung diri kita dengan Tuhan. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana cara orang Jawa ini nyambung dengan Tuhan? Dengan dupakah atau dengan sajenkah atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
anak muda zaman sekarang itu kan pengen, karena dia ngerasa aku orang Jawa, aku harus nganukan leluhur Jawa. Tapi pandangan orang, oh alah arek arek enom kok kayak kudet nggih, ngoten niku. Kayak ngapain sih harus ngikutin leluhur, karena kita kan udah gitu ya. nggih kayak padahal itu kan warisan leluhur. Ngoten. Itu yang kedua itu bagaimana cara nganunya gitu nggih Romo. Cara menyikapinya. Padahal kan pengen nganukan leluhurnya, kan pengen nyambung kalih leluhure kan nggih mboten salah. Niku terus sing ketiga niku apa ya? Lupa. Dua dulu aja Romo. Lupa yang ketiga Romo, ngapunten. Mas Hadi sama Bu Wati coba tanyakan. Belum, Mas Hadi. Memang kita ini kan belajar bareng, katanya Mas Hadi membuat pertanyaan itu ternyata sulit katanya. Rahayu Romo. Rahayu. Ingin saya tanyakan cara orang Jawa itu beribadah teman Mbak itu berapa kali sehari? Terus apa harus pakai wewangian seperti dupa, kemenyan dan kembang? Itu aja. Terima kasih Mas Hadi. Ke Bu Binta tadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini yang harus kita pahami dulu dengan kata Jawa dulu. Artinya Jawa itu kan sesuatu yang tidak pernah mati. Jawa itu sebenarnya bukan sekedar berarti teritorial, bukan berarti sekedar sukuisme ya. Jawa itu artinya kan value, nilai, sesuatu yang tidak pernah mati. Sehingga semua huruf Jawa itu dipangku mati kecuali huruf Ja dan Wa. Maksudnya bagaimana? Dalam kita berperilaku sehari-hari, kita harus tetap hidup, tetap tidak mati langkah, tidak mati ucapan ya. Saya jadi teringat tadi pagi, saya terima ada tamu tuh 2 orang. Yang satu ini anaknya tinggi besar kayak Mbak Miranda ini, tinggi besar, perempuan tinggi besar. Selama ini ketika dia mulai lulus SMP ini oleh orang tuanya itu dipaksa. Dia inginnya sekolah di SMK, ya. Dia dipaksa harus SMA. Terus bapaknya tuh selalu mengarahkan harus begini, harus begini, harus begini. Terus setelah itu karena tidak sesuai dengan hati nurani, otomatis ada kegagalan. Nah, ketika ada kegagalan, si orang tuanya tadi, dia ini cerita ke saudara-saudaranya di depan umum, menceritakan kejelekan kegagalan anaknya. Otomatis anaknya kan semakin down, apalagi seorang cewek gitu loh. Nah, ini kan juga termasuk perilaku yang tidak Jawa. Nah, kenapa? Satu, anak kita itu bukan kita. Kenapa harus kita bentuk seperti kita gitu. Nah, sehingga sebagai orang tua itu seharusnya ketika anak punya tujuan, punya cita-cita, itu cukup kita arahkan. Kita sebagai orang tua itu yang sudah menang pengalaman daripada anak kita. Tetapi bukan berarti harus dipaksakan. Nah, kalau terjadi kegagalan-kegagalan seperti itu kan akhirnya kan si anak menjadi jauh dengan orang tuanya. Sehingga anaknya itu mau ngobrol sama bapaknya aja menjadi enggan, menjadi males gitu loh. Sehingga kalau bapaknya di rumah dia maunya pergi malah. Nah, kalau seperti ini kan ada jarak antara anak dan bapak. Ya. Sebenarnya ketika seorang anak cewek ini biasanya ke bapak itu biasanya lebih dekat. Ini kodrat alami. Karena cinta pertama anak perempuan itu bapaknya. Idola laki-laki pertama itu bapaknya.
Nah, begitu juga banyak anak laki-laki. Cinta pertama itu pada ibunya, anak laki-laki itu. Perempuan idaman, perempuan yang dicintai anak laki-laki pertama itu ibunya. Karena ibunya lah yang dia temui sejak kecil. Karena bapaknya lah yang dia temui sejak kecil. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, ini kan akhirnya kan anak kehilangan idola. Ya. Ini kan perilaku keseharian, bagaimana kita berperilaku sehari-hari untuk berkarakter Jawa. Ya. Nah, seharusnya bagaimana? Anak ingin apa? Kita arahkan. Nah, saya kasih sebagai contoh gini, ya. Anak saya yang pertama itu setelah lulus SMP, waktu itu sedang rame-ramenya jurusan multimedia. Ya, waktu itu. Anak saya cerita ke saya, Pak, saya mau daftar sekolah di SMK, mau ambil jurusan multimedia, karena pada waktu itu sedang booming. Nah, sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, itu tidak perlu mengarahkan, oh jangan ke SMK, kamu harus SMA. Nanti supaya kamu bisa kuliah, supaya kamu bisa nanti dapat pekerjaan yang baik, kamu bisa daftar tentara, sebagai contoh gitu. Ya. Jangan dipaksakan seperti itu. Saya bersyukur ketika anak saya bicara dia mau sekolah di SMK dan mengambil multimedia. Saya sederhana saja, saya kasih gambaran. Le, kalau banyak teman-temanmu itu sekolah ambil multimedia, apa yang terjadi? Terjadilah meledaknya lulusan multimedia. Nah, akhirnya apa? Ketika banyak yang lulus multimedia, otomatis kompetitor dalam persaingan kerja itu sangat tinggi. Saya nggak perlu melarang. Saya kasih gambaran seperti itu. Oh iya ya Pak ya. Kalau semua teman-teman saya belum di sekolah yang lain ambil multimedia, kan ini kan lulusan multimedia kan meledak. Akan menambah pengangguran yang tentunya gitu. Terus akhirnya dia bilang, loh tapi saya seneng komputer Pak. Nah, saya tanya, apa jurusan komputer? Saya kasih gambaran, kalau TKJ begini, kalau RPL begini gitu. Akhirnya anak saya ngambil RPL. Anak kita itu bukan kita. Nah, ini contoh bagaimana tentang indikator berperilaku Jawa. Karena selama ini banyak toh yang bicara tentang Jawa itu di media, di medsos, bahkan di seminar-seminar offline Sarasean. Tapi seringkali mereka belum mampu melaksanakan atau menjalankan atau mewujudkan dalam perilakunya sehari-hari. Contoh, dia tidak paham tentang bahasa Jawa. Ya. Terus dia berpakaian seperti meniru bangsa lain. Ya. Ini kehidupan sehari-hari. Perempuannya kadang-kadang masih berpakaian Arab dengan alasan supaya dapat surga, padahal Arab nggak punya surga. Yang punya surga itu orang Jawa kok. Surga itu bahasa Jawa. Ya. Dari berpakaian saja dia sudah berciri khas bangsa lain. Memang di dalam ajaran Jawa ini tidak tidak kaku dalam berpakaian. Kenapa? Karena pakaian ini kan budaya. Budaya itu dinamis, ya. Budaya itu tidak statis, tapi dia dinamis, ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan loh memang pakaian yang dipakai itu sudah pakaian Jawa, ya. Jawa itu kan dinamis. Ada lagi yang membuli kita. Loh kalau nenek moyang kami dulu tidak ke sini, orang Jawa itu masih telanjang bulat. Kadang-kadang dihina seperti itu oleh orang-orang yang sok merasa dirinya lebih hebat. Ya. Peradaban leluhurnya katanya lebih hebat. Ya. Padahal setelah kita kaji lebih dalam, ya. Leluhur kita mulai zaman dulu sebelum Masehi sudah mengenal tentang alat pemintal benang.
Leluhur kita sudah lebih dulu kenal tentang kain daripada leluhur mereka yang teriak-teriak itu. Nah, leluhur mereka yang teriak-teriak itu di sana, di tempat gurun pasir sana. Itu kalau tidak ada yang impor kain sutra dan katun dari Tiongkok, malah mereka nggak kenal kain malahan. Ya. Sehingga ketika kita, ini loh Jawa. Ya minimal kita tidak memakai pakaian dan atribut bangsa lain. Perempuannya ya dengan ciri khas apa? Rambutnya terurai, rekmani ngandan-andan, rekmani ngembang bakung. Ini kan indikator pertama dulu tuh. Sekarang gini, orang mengatakan oh itu durian. Kan kita harus tahu indikator dipandang mata dulu. Oh buahnya berduri. Lah kita mengatakan orang Jawa tapi kita berpakaian saja kita masih belum berciri khas Jawa. Padahal ciri khas Jawa itu fleksibel. Kita pakai batik ini sudah Jawa. Karena UNESCO mengakui batik itu milik Jawa. Kita pakai batik itu udah ciri khas Jawa. Lah kadang-kadang kita pakai batik aja malu. Ya rambutnya ya harus itu tadi, rambutnya ngandan-ngandan, rekmani ngandan-ngandan. Lah kalau awal Mbak Miranda ke sini rekmani dibungkus kayak nongko, kan ya mau ngaku Jawa ya sulit lah. Mau ngaku duren nih ternyata ini cempedak gitu loh. Nah, kan ya sulit. Jadi mulai kita pakaian dulu indikatornya orang Jawa. Setelah itu kita bisa bahasa Jawa. Tadi udah seneng saya dengar Mbak Miranda itu bahasa Jawanya bagus ya. Tapi kalau di Malang Mbak, ini ada bahasa yang lucu dan itu terdengar di bangku sekolah kayak Bu Nani itu. Banyak sekali guru-guru yang karena backgroundnya itu dari Kediri, dari Blitar ya, dari Tulungagung. Ini walaupun tidak tahu sastra Jawa, ini di SD itu suruh ngajar bahasa Jawa. Padahal dia belum tentu tahu tentang sastra Jawa. Jarene wong jenengan tiyang kilenan mesti pinter basa Jawa. Disuruh ngajar bahasa Jawa di bangku sekolah. Karena pemerintah sendiri ini munafik gitu loh. Katanya dia butuh ya istilahnya di sekolah-sekolah itu butuh guru bahasa Jawa. Tapi banyak teman-teman kita yang lulusan sastra Jawa itu honorer sampai puluhan tahun nggak diangkat-angkat. Sangat berbeda dengan guru yang mengajarkan bahasa Arab. Itu honorer hanya sekian bulan itu udah diangkat ya. Ya pemerintah kita kan nggak adil. Ya. Bisa bahasa Jawa. Ya, ini ciri khas Ki Jawa. Nah, kalau bisa ya bahasa Jawa sing bener tur pener. Karena kalau kita tahu tentang bahasa Jawa itu bahasa yang mampu membentuk karakter manusia. Bahasa lain tidak mampu. Kalau ada yang mengatakan, oh kamu harus belajar huruf Arab. Karena nanti supaya kamu bisa perilakunya bisa biar baik, bisa masuk surga. Nah itu teroris itu yang membunuh orang itu pinter bahasa Arab ya, tapi nggak menjamin tuh. Ya. Tetapi saya sampai detik ini belum pernah dengar ya orang ngebom rumah ibadah dengan berteriak semesta mendukung gitu. Atau berteriak hong bilaheng sambil ngebom itu saya nggak pernah dengar gitu loh. Rata-rata mereka ngebom rumah ibadah, mereka membunuh orang dengan teriak nama Tuhannya orang sana gitu loh. Dari ajaran Dayoh. Ya. Karena bahasa Jawa itu mampu membentuk karakter manusia. Sampai-sampai ada yang kadang-kadang guyonan ya, ning maton. Ayo lomba ya, marah-marah dengan bahasa Jawa kromo inggil. Bisa enggak kira? Enggak bisa. Sampai detik ini belum ada yang mampu ya, marah-marah ya dengan bahasa
Jawa kromo inggil. Ya. Orang marah mau ndak mau akan memakai bahasa Jawa ngoko. Ngoko pun ngoko kasar. Ngoko halus pun ndak bisa untuk marah-marah. Ya. Barangkali satu-satunya bahasa di dunia yang mampu membentuk karakter manusia itu bahasa Jawa. Ini kan bagaimana kita tuntunan Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Termasuk tadi kita harus memahami anak kita bukan kita. Jangan dipaksakan. Ya. Terus namanya apa? Kita pakai atribut pakainya Jawa. Ya semampunya lah. Terus apa namanya? Bisa bahasa Jawa. Kalau bisa namanya juga nama Jawa gitu loh. Tapi saya tidak menyarankan orang ganti nama. Kenapa gitu loh? Karena yang berhak memberi nama kita itu orang tua kita. Kita harus hormati itu gitu loh. Saya dulu pernah mengalami pencarian jati diri. Ya. Karena nama saya Sutrimo kan saya merasa nama itu jelek gitu waktu itu. Saya ganti nama. Saya pernah jadi penulis itu dengan nama Asa Netra gitu. Karena malu kok Sutrimo kayak jelek namanya. Nah, setelah saya menemukan jati diri, saya paham betul bahwasanya yang punya hak memberi nama saya adalah orang tua saya. Dan orang tua saya memberi nama Sutrimo. Ternyata setelah saya pelajari nama Sutrimo itu bagus. Su itu baik, tri itu 3, mo itu kekarepan atau kehendak. Berarti orang tua saya dulu kalau konsep Jawa itu kan jejuluk kinarya suwu. Nama adalah doa. Berarti orang tua saya berdoa supaya saya mampu mencapai 3 kehendak yang baik dalam kehidupan ini. Karena semua manusia akan mengalami 3 fase ini. Ya. Alam kandungan, alam fana, alam fase kematian. Anak-anak, remaja, tua. Pagi, siang, sore. Semua manusia mengalami 3 fase ini. Berarti orang tua saya berdoa, mudah-mudahan saya mampu meraih kehendak yang baik. Nah, ya. Namanya nama Jawa. Tapi kalau namanya sudah terlanjur ya jangan diganti. Jadi paling tidak itu nanti kalau Mbak Miranda udah punya anak ya itu pakai nama Jawa. Nama Jawa itu keren loh. Contohnya kayak keluarganya Pak Jokowi itu. Namanya kan nama Jawa tapi kan kayak nama asing gitu ya. Jan Etes Sri Narendra. Jan Etes. Ya. Kaisang Pangarep. Kan keren. Kai, iya. Sang Pangarep. Iya. Kai itu kata Kaisang Pangarep. Dialah sang pemimpin. Sang itu kata sandang. Ya. Pengarep itu di depan. Ya, pemimpin. Ya. Ya. Ya, karena jejuluk kinarya suwu gitu. Lah kadang-kadang saya lihat di masyarakat itu memberi nama anaknya itu supaya kelihatan merasa supaya keren, itu kayak nama-nama Eropa. Barat ya. Padahal orang tuanya kerjanya apa? Ngarit gitu. Dari namanya nama kayak Eropa kayak Barat, bapaknya ngarit. Ngarit kalau ngarit miliknya sapi sendiri kan berarti masih bagus, itu juragan itu. Saya ada kenalan itu kambingnya aja 100 ya. Enggak apa-apa walaupun ngarit kambingnya 100 juragan. Kadang-kadang ngarit pun itu hewan piaraannya milik orang gitu loh. Ngaritno. Ya. Dan ketika ditelaah ternyata nama tadi di sana itu nama hewan. Nah, kalau pemakaian nama hewan itu sebenarnya di masyarakat kita nggak masalah. Tapi biasanya memakai nama hewan yang punya filosofi bagus.
Contoh, namanya nama anak Handoko. Ya. Mbak Miranda tahu apa arti Handoko? Nggak tahu. Handoko itu banteng. Nah. Jadi barangkali orang tuanya berdoa, muga-muga anakku itu segagah, seberani banteng. Ada anak namanya Hesti. Nah, gajah. Nah. Jadi ini kan dalam kehidupan sehari-hari gitu, kita menunjukkan indikator kilo, saya orang Jawa. Nah, terus manggil orang tuanya ya bapak, ibu, ya. Terus, karena ternyata ini ada filosofinya. Ya. Mamanya dikatakan zaman dulu itu kan bapak mbek simbok. Ya. Bapak itu filosofinya apa? Karena untuk jadi bapak itu sulit loh. Tidak semua laki-laki punya anak bisa menjadi bapak loh. Bapak itu artinya apa? Seorang bapak ini harus bisa mepai apa yang menjadi kekurangan dalam keluarga tadi. Bapak kudu iso mapai ketika keluarga itu ada sesuatu yang runcing, permasalahan. Jadi bapak itu angel loh. Loh kok dong isin neneknya lo bapak. Nah. Simbok sekarang udah langka itu panggilan simbok, sampai kalau di film itu ya kata simbok itu dilecehkan untuk menyebut pembantu. Itu kan ngeri gitu. Jadi seringkali bahasa Jawa itu dilecehkan untuk menyebut yang apa misalnya terlihat rendah gitu loh. Padahal di Jawa tidak mengenal istilah budak, tidak ada Jawa itu. Bahkan ketika di suatu keluarga yang kaya memiliki, kalau dalam bahasa Indonesia itu pembantu lah. Jawa tidak mengenal pembantu loh. Mengenalnya apa? Rewang. Rewang itu apa artinya? Teman. Ya. Kalau tidak rewang biasanya disebut batur. Batur itu apa artinya? Juga teman. Nah, abdi itu malah bahasa Arab. Artinya hamba atau budak. Jawa tidak mengenal itu budak, hamba itu tidak mengenal. Adanya batur atau rewang. Atau punokawan. Punokawan itu artinya apa? Kawan yang puno, kawan yang pono. Berarti apa? Sahabat karib. Kawan yang pono terhadap diri kita berarti apa? Sahabat karib. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Bestie. Nah. Loh, filosofi ajaran Jawa lo begitu cantiknya loh. Lah kok sekarang muncul bahkan kata simbok itu direndahkan untuk pembantu gitu loh. Ya. Kalau pembantu kan yang bantu-bantu ya. Itu dalam bahasa Indonesia, Jawa tidak mengenal pembantu. Ya, misalnya rewang. Rewang itu artinya teman yang ngerewangi, yang menemani dalam kita mengerjakan tugas di rumah kita. Batur itu artinya juga teman gitu loh. Ya. Saya kadang-kadang sedih tuh kalau lihat film itu yang di mana ada pembantu dipanggil apa simbok. Nah, ini kok merendahkan ajaran budaya kita gitu loh. Nah, itu kehidupan sehari-hari kita. Ya kita mulailah dari diri kita. Termasuk ini penyebutan-penyebutan. Apalagi kalau misalnya indikator tadi terlihat di depan orang lain. Contoh penyebutan. Ya. Bagaimana seorang suami itu menyebut pada istrinya? Ya. Itu tidak boleh panggil langsung kalau dalam etika Jawa. Ya paling enggak dengan panggilan-panggilan kesayangan. Terus itu dengan kata sampean ya. Kalau istri ke suami itu jenengan, istri ke suami sampean. Anak ke bapak ke ibu jenengan. Jadi ada perbedaan kata sampean dan kata jenengan. Jenengan itu dari kata jeng, artinya kaki dalam posisi berdiri.
Sampean itu dari kata ampean, kaki posisi selonjor, ya gini selonjor. Nah. Jadi apa kayak Pak Is ini kalau ke Bupati ya sampean, lah Bupati ke Pak Is itu jenengan. Nah, ada sebuah trapsilo. Ya, kalau kita katanya kita penggiat budaya Jawa. Ini saya pernah diceritai sama teman. Dia enggak perlu saya sebut siapa namanya, tapi yang cerita tadi namanya Pak Mahdi. Orang Karangploso sana. Dia cerita. Dia punya teman katanya penggiat budaya Jawa. Nah, ketika dia pergi ke Anjang sana ke rumah temennya yang katanya penggiat budaya Jawa tadi, dia kaget karena antara suami istri tadi ini manggilnya itu ndak beretika Jawa gitu loh. Cenderung seperti pelecehan gitu loh. Ya, lah ini kan akhirnya kan loh, ini di luar teriak-teriak tentang koyok-koyok Jowo gitu, tapi perilaku sehari-harinya nggak Jowo gitu loh. Ya. Lah ini kan kita harus malu pada diri kita sendiri gitu loh. Ya. Terus bagaimana kita tadi Mbak Miranda, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Di video kita ada yang judulnya itu Sembahyang Jawa. Ya. Jadi sembahyang itu ada sembah rogo, ya, sembah jiwo, ya. Ada 3 ya. Saya sembah roso. Jadi sembah rogo, sembah roso, sembah jiwo, ya. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Saya lihat dari ajaran agama manapun, ini tidak ada yang mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan secara rasional. Ya. Mereka mengatakan, oh kamu harus beribadah. Tapi ketika kita lihat, loh ibadahnya kok seperti ini. Ya. Ada yang dengan jumpalitan, ya. Apakah dengan jumpalitan ini bisa komunikasi dengan Tuhan? Kok rasanya enggak sih? Wong dia hanya cuma olahraga saja kok. Masa bisa olahraga itu berkomunikasi dengan Tuhan? Ya. Ada katanya tuh berkomunikasi dengan tapi dengan teriak-teriak, dengan menyanyi-nyanyi. Nah, apakah bisa itu? Apalagi kadang-kadang teriak-teriaknya nggak cukup dengan suara biasa, pakai toa lagi. Ya. Ya. Dia berteriak-teriak, menyanyi dengan keras. Ya. Ya. Setelah nyanyi-nyanyi dengan keras, kadang-kadang sampai dia menangis. Apakah bisa seperti itu? Saya nggak perlu sebut agama apa itu. Ya. Ya. Tapi Jawa punya tuntunan sendiri bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan. Ya. Salah satunya adalah dengan cara samadhi. Ya. Bagaimana ya ajaran Jawa ini memberikan tuntunan. Ya. Sukmo sejati kita bisa berkomunikasi dengan sukmo kawekas, dengan keheningan, bukan dengan teriak, karena Tuhan itu ada pada keheningan. Tuhan ini tidak material. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan sesama material kan dengan material kita kan, dengan mulut kita. Ya, kalau kita komunikasi dengan sesama manusia, ya kita bisa ngobrol seperti ini, tapi kita bisa juga dengan bisik-bisik, tapi kita juga bisa dengan teriak-teriak. Ya. Ini kan alat komunikasi manusia. Sementara Tuhan kan tidak material. Tuhan itu non material. Ya. Tentunya dengan teriak-teriak kan tidak bisa. Karena Tuhan itu non material, tentunya kita juga harus menggunakan non material kita.
Jadi kalau kita komunikasi dengan Tuhan itu bukan dengan mulut kita, bukan dengan tangan kita, tapi dengan sukma sejati kita. Tetapi tentunya kita tidak mungkin akan melakukan itu kalau ya, kehidupan kita sehari-hari sendiri belum mencerminkan tentang perilaku yang Jawa. Karena perilaku kita yang penuh dengan nilai-nilai yang hidup tadi. Ya. Karena hanya Sang Hiduplah yang mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Ya. Bagaimana Sang Hidup kita ini benar-benar muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya Sang Hidup mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Ini kan sesuatu yang saling terkait. Sementara kalau di ajaran lain, mereka mengatakan, oh kalau kamu dengan jumpalitan, katanya bisa menahan perbuatan yang jahat gitu namanya. Padahal ketika dia berjumpalitan tadi yang katanya sembahyang dengan jumpalitan, dengan perilaku kehidupan sehari-hari itu nggak nyambung. Tapi kalau kita belajar Jawa ya, bagaimana tadi Jawa saya katakan Jawa itu sesuatu yang hidup. Berarti kita harus memunculkan Sang Hidup kita, supaya Sang Hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Ingat, Jawa itu sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak pernah mati dalam kondisi apapun. Berarti kita harus hidup. Wong Jawa ngarani urip sing kudu urup, ora urip-uripan. Nah. Contohnya begini, dulu Mbak Miranda ini taruhlah pakai motor jelek, itu sama temen gitu ya, baik banget. Temennya sering dibonceng, diantar kemana, apalagi teman yang sedang butuh pertolongan gitu ya. Nah, karena semakin dewasa, ibunya mengizinkan pakai mobil. Nah, terus ketika Mbak Miranda itu taruhlah ada tetangga yang sakit ya, minta tolong diantarkan ke rumah sakit, contoh gitu, Mbak Miranda enggak mau. Berarti apa? Mbak Miranda di pangku mobil mati. Nah, tidak hidup lagi. Atau ada gambaran begini, Mbak Miranda waktu itu waktu sekolah ya, itu murid biasa, itu sama teman baik, familiar ya. Nah setelah itu ada pemilihan ketua kelas. Mbak Miranda terpilih menjadi ketua kelas. Yang dulunya itu suka menolong, baik sama temen gitu ya. Istilahnya mau bergaul dengan baik. Nah setelah jadi ketua kelas, ini kalau nggak disapa nggak mau menyapa, jadi sombong, jadi angkuh. Berarti apa? Di pangku ketua kelas mati. Itu yang dimaksud dengan semua aksara Jawa di pangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Dipangku apa? Dipangku oleh keadaan, dipangku oleh situasi dan kondisi. Ini banyak sekali di masyarakat kita seperti itu. Dulunya jadi masyarakat biasa baik, suka menolong. Pilihan RT jadi RT, setelah jadi RT dia sombong. Dulu dia baik sekali, terus ada pilihan pemilu, dia terpilih menjadi anggota dewan. Setelah jadi anggota dewan dia sombong. Orang mau menemui aja sulit. Ya. Berarti di pangku kursi anggota dewan sudah mati. Nah, bagaimana kita tetap hidup gitu loh. Hidup kita tetap hidup. Ketika hidup kita tetap hidup, dia akan mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Coba bayangkan. Konsep Jawa dengan tadi sing model
Oh, kalau komunikasi dengan Tuhan harus dengan jumpalitan tadi. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya. Ini kan jarang orang memahami tuh, padahal ini hal sepele tuh. Ya. Bahkan banyak orang yang dia komunikasi dengan Tuhan dengan jumpalitan. Setelah itu dia jumpalitan kan di tempat ibadah ya, dia pulang, sombong banget, dia merasa paling suci, dia merasa paling dekat dengan Tuhan. Ya. Sombongnya minta ampun gitu, karena merasa dirinya dia tadi sembahyang dengan jumpalitan itu rutin, ke tempat ibadah rutin, dia pandai bahasa planet ya. Dia merasa paling suci, paling baik gitu loh. Terus dia merendahkan orang lain. Ya. Oh, kamu ahli neraka kamu. Ya. Seolah-olah dia pernah mati, ya. Pernah merasakan surga. Gitu. Ya. Nah, padahal nggak nyambung kan. Tapi kalau tadi dengan konsep Jawa tadi, ya, Jawa itu sesuatu yang tidak pernah mati, hidup yang selalu hidup. Ketika sang hidupnya muncul, dia akan mampu berkomunikasi dengan sang maha hidup. Sederhana. Nah, sang hidup kita harus muncul. Sehingga ketika kita semedi, ya, semedi itu dengan cara mengistirahatkan daya nalar kita, mengistirahatkan daya rasa kita, supaya daya hidup kita ini muncul. Sehingga di dalam ajaran Jawa apa? Yang namanya Tejomoyo ya, sama Ismoyo itu harus seimbang. Harus ada pengendalian seimbang supaya Manikmoyo itu muncul menuju ke istilahnya ke Sangjang Wenang, Sangjang Wening, akhirnya ke Sangjang Tunggal. Ya. Nah, berapa kali satu hari dalam kita manembah? Ya. Kalau kita sudah berperilaku Jawa, otomatis apa? Otomatis sabdo ningsun, sabdo ning Gusti, perilaku ningsun, perilaku ning Gusti. Ada penyatuan manunggaling kawula Gusti. Sehingga kita ngomong sak ngomong hati-hati, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya. Dengan lembah mana ndak pasor wani ngalalur bekasane. Nada suara kita tidak tinggi. Karena Jawa tidak mengajarkan dengan suara tinggi. Apalagi pakai toa gitu loh. Ya. Jawa selalu mengajarkan dengan kerendahan hati. Ngomongnya sing lembah mana. Ya. Nah, saudara kita itu kan lucu. Dia kalau beribadah pakai toa, tapi dia memusuhi pencipta toa gitu loh. Kan yang menciptakan toa kan seorang paus. Dia sembahyang pakai toa, tapi dia membenci si pencipta toa gitu loh. Ini kan munafik malahan. Si pencipta toa diteriak-teriak, oh ini kafir ini. Padahal dia mau pakai produknya, ciptaannya. Nah, itu dalam keseharian gitu loh. Nah, kalau manembah dalam artian gerakan-gerakan tertentu semedi tadi, kalau menurut saya ya istilahnya itu sak longgare, sak penake, sak butuhe, sak cukupe. Ini konsepnya sonenemnya dari Ki Ageng Mataram. Ya. Tapi biasanya ketika kita manembah itu, kita kan harus menyatukan antara sang hidup kita dengan sang maha hidup kita. Itu bisa kita lakukan pagi hari. Ketika terontong-terontong bang wetan. Itu dalam posisi keheningan. Terus juga sore hari. Ketika juga ini matahari itu memerah, mau tenggelam. Ya. Terus sirap kayon tengah malam. Ya. Karena dengan keheningan lah kita akan mampu
memunculkan sang daya hidup kita untuk komunikasi dengan sang maha hidup kita. Tetapi di Jawa tidak ada sesuatu yang kaku. Kalau kamu tidak melakukan itu nanti kamu akan diseksa. Tidak ada seperti itu. Jadi perspektif Tuhan menurut ajaran Jawa itu bukan Tuhan yang sadis gitu loh. Dikit-dikit nyeksa gitu loh. Ya. Kan ini namanya Tuhan kurang gawean gitu loh. Katanya dia pencipta tapi dia suka nyiksa yang diciptakan. Ya. Seharusnya kan penuh kasih sayang. Ya. Kayak Bu Binta ini kan dengan penuh kasih sayang. Akhirnya lahirlah anak-anaknya. Masa Bu Binta tega nyiksa anaknya? Loh, perspektif Tuhan tuh yang benar gitu loh. Masa Tuhan diperspektifkan maha sadis gitu loh. Salah gini diseksa, salah gini diseksa gitu. Ya. Maha menyiksa gitu. Maha kejam. Ya. Tuhan preman. Ya. Iya, kayak Tuhan preman istilahnya Pak Gi, karena kamu harus begini. Ya. Kamu harus patuh pada sama saya, kalau enggak saya seksa. Kan preman ini. Ini kayak preman pasar. Kalau kamu ingin aman, kamu harus bayar uang keamanan. Ya. Kan kayak gitu. Ini kok Tuhan kok perspektifnya kok seperti preman. Ya. Kamu harus beribadah, kalau enggak kamu saya seksa. Kan mirip preman pasar tuh ini. Kamu kalau ingin aman harus bayar uang keamanan gitu. Ini banyak memperspektifkan Tuhan gitu nih. Sehingga tadi siang Bu Binta tanya ke saya, itu jam berapa saja Romo kalau sembahyang Jawa? Ya saja sak kepenai. Cuman kalau saya biasanya pagi hari, sore hari sama malam hari. Tetapi dalam perjalanannya yang sering saya nggak lakukan tuh sore karena kesibukan. Kalau pagi hari itu tetap saya rutin pagi hari itu. Kalau malam, nah ini saya ditemani Mas Anton ini, rutin juga agak malam temani Mas Anton ke sini. Ya. Sehingga kalau kita sempat ya kita jalani, karena ajaran Jawa itu kan ajaran kesadaran. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang. Kesadaran. Jadi nggak ada yang merintah, nggak ada yang mengancam. Oh nanti Mas Hadi kalau nggak sembahyang ini nanti diseksa, kan nggak ada. Kesadaran. Kesadaran itu harus muncul dalam hati nurani kita. Bukan karena iming-iming. Oh Mas Hadi kalau kamu nanti sembahyang, kamu nanti saya kasih hadiah. Yang mau ngasih hadiah ya siapa gitu loh. Ya. Kesadaran bagaimana memunculkan sang daya hidup kita untuk komunikasi dengan sang maha hidup kita, sehingga kehidupan itu akan menjadi tertata baik. Sabdo ningsun sabdo ning Gusti, perilaku ningsun perilaku ning Gusti. Itu kan sulit. Benar-benar menjiwai kita ini sebuah kesadaran tanpa ada yang memerintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang. Lakukan dengan kesadaran. Ada lagi ini tentang tuntunan Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Mau tanya, monggo. Rahayu. Dari urian Romo tadi saya tuh dalam itu sudah bisa kayak mengambil sedikit gambaran Romo sedikit gambaran. Misalnya gini, untuk kita melakukan samadhi dan lain-lain itu sebenarnya tujuan utama itu kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita memang sudah bisa mengaplikasikan, jadi ya sama dengan kita bersama di setiap saat. Apa seperti itu, Romo? Itu saja yang saya anukan. Jadi untuk kita latihan jam sekian itu benar-benar cuma latihan. Tapi aplikasinya harus setiap nafas kita, setiap perilaku kita. Terima kasih, Bu Binta, betul. Ngaten nggih. Terus Mbak Miranda ada tanya lagi. Dereng. Coba nunggu.
Rahayu. Rahayu. Ngapunten Rama badene tanglet. Nopo bahasa Jawa niku saking Sansekerta, nopo Sansekerta saking Jawa. Nggih. Soale enten bahasa ingkang contoh saja sandikala. Dateng Sansekerta kan sandikala, dateng bahasa Jawa sandiolo. Ngoten niku. Ngoten niku pripun Rama? Matur nuwun. Nggih, terima kasih Mbak Miranda. Nggih. Nggih, ada lagi yang tanya? Nah, sebelum kita tutup, sampun. Nggih. Oh, nggih. Rahayu. Saking asiknya saya mendengarkan uraian panjenengan sampai saya itu lupa mau tanya apa. Yang jelas sekarang ini saya benar-benar prihatin, banyak orang Jawa sih nggak jauh, terutama setelah pendidikan budi pekerti itu dihilangkan. Jadi seolah-olah hilanglah karakter anak yang Jawa itu, karena kesempatan untuk pembelajaran tingkah laku sehari-hari, nah itu kan mestinya melalui pembelajaran bahasa daerah. Itu sepertinya itu hampir tersisih. Nah, padahal disitulah anak-anak akan mengerti, oh Jawa itu ngene gak oleh, iki gak oleh. Nah, kemarin itu menjelang puasa, saya itu lewat ya SD di sekitar saya. Pada jam pelajaran itu anak dikumpulkan di halaman, semua pakai kerudung. Kalau saya dengarkan itu menjelang puasa ada seperti ceramah istighosah. Itu di halaman semuanya. Menurut saya itu kan mengurangi jam pelajaran lain. Sedangkan pelajaran agama itu kan 1 minggu itu per kelas cuma 2 jam pelajaran, itu 1 jamnya itu kan cuma 30 menit. Berarti kan cuma 1 jam per harinya. Tidak ada mungkin. Saya lupa itu. Nah, dengan adanya acara seperti itu kan sebetulnya mengurangi jam pembelajaran yang lain. Nah, dengan adanya acara seperti itu, belum lainnya loh ini, itu otomatis pelajaran bahasa daerah kurang. Harapan saya, ya pihak-pihak terkait itu mengadakan khusus untuk sekolah Jawa atau gimana, atau semacam diklat untuk memperdalam bagi guru-guru untuk memperdalam bahasa Jawa. Satu contoh, ini guru sekarang ini tidak bisa nulis Jawa itu banyak itu. Kadang untuk peribahasa itu juga banyak yang nggak bisa. Saya tahu sendiri itu, saya ngetes ke takon gitu nggak ngerti. Nah, kalau gurunya itu kesempatan untuk memberikan pelajaran ke anak-anak itu nggak ada, lah bagaimana kita mau mempertahankan? Nah, harapan saya pemerintah itu ada perhatian, yang diopeni itu jangan selain bahasa daerah yang katanya sampai triliunan itu dana diserap untuk belajar bahasa selain bahasa daerah. Bagaimana dengan bahasa kita sendiri? Nah, kalau saya melihat anak-anak kecil-kecil itu sudah didewasakan, budaya kita itu seolah-olah sudah dikhianati. Karena apa? Saya juga melihat guru-guru, anak-anak, betul bajunya itu memang kebaya, nuansa Jawa. Tapi kenapa masih pakai kerudung, masih pakai, apalagi kalau memang penampilan kerudung itu rapi, itu memang ya dipandang itu memang ya agak bagus lah. Tapi bagaimana dengan yang ngobrol asal pakai, itu kan merusak pandangan. Apalagi anak kecil
pakai apa kebaya terus kerubutan kayak kerubute ireng bisa ngoten jalan iki putune sapa mlaku kok ngene ngoten lho. Lah itu secara kesehatan nyun saya Bu Dokter akan apa tertutup itu kan keringat itu nggak bisa keluar. Nah, itu tertutup dari pagi sampai siang bahkan sore. Nah, kadang anak itu pakai sepatu, pakai kaos kaki. Coba bayangkan bahwa pakai apa tertutup pakai jari itu sudah dibudayakan. Terus atasnya pakai lengan panjang lurik, terus atasnya masih dibungkus. Lah apa gak sumuk? Sepertinya kok iki arek cilik-cilik kok koyok katene budal tahlil sih pantes kok diceluk bunyai cilik daripada anak-anak SD. Nah, terus inti anak-anak. Terus untuk gurunya. Nah, waktu dulu pemerintahan Pak Jokowi kan pernah tiap Rabu itu memakai putih hitam. Saya masih mengalami itu. Nah, putih hitam itu kan kesederhanaan waktu itu tujuannya. Nah, akhirnya seiring perjalanan waktu, baju yang dipakai kebesaran yang dimaksud beliau itu ternyata apa? Baju takwa dipakai untuk dinas. Dengan baju tak kan kelihatan ini baju takwa model mana atau ini baju kerah yang dinas. Itu baju takwa itu dikasih apa? Simbol korpri, ini nama. Nah, itu apa ya cocok. Nah, itu saya kok nggak setuju. Padahal ada aturan tersendiri waktu itu. Nah, sekarang itu guru-gurunya juga pakai identitas Jawa, juga pakai apa lurik. Kebanyakan kan lurik kayaknya itu. Tapi ya modelnya itu kayak pokoknya lurik gitu. Pokoknya lurik. Nah, seperti itu saya kira kok memahami apa ya bahwa saya ini orang Jawa itu setengah-setengah gitu loh. Menurut saya loh, itu menurut saya bagaimana itu penting. Itu nuwun. Matur Rahayu, matur Bu Nani. Sebenarnya bukan seolah-olah bangsa ini mau dihancurkan. Ya memang dihancurkan. Bangsa ini memang mau dijadikan Arab. Mau dihancurkan bangsa ini. Apa yang dikatakan Bu Nani tadi memang fakta di lapangan. Jadi bahkan di bangku sekolah ya, setiap menjelang bulan-bulan seperti ini diliburkan agak panjang. Akhirnya apa? Si orang tua karena kebingungan, anak kalau di rumah nanti ngapain gitu ya. Akhirnya kan diarahkan untuk belajar huruf Arab. Nah, ini penghancuran terus gitu loh. Yang kita sayangkan tuh kan kenapa sih pemimpin kita kok nggak ada yang sadar kalau bangsa ini mau dihancurkan. Bangsa ini mau jadi diarabkan dengan dibiayai uang negara, dengan APBN, APBD itu yang sampai detik ini kapan kita akan menemukan pemimpin kita yang sadar gitu. Kita ini bukan bangsa Arab kita ini bangsa Nusantara. Biarkan yang Jawa menjadi Jawa, yang Batak jadi Batak, yang Dayak menjadi Dayak, yang Buton jadi Buton, yang Papua jadi Papua gitu loh. Ini yang kita prihatin. Ini kan termasuk tadi bagaimana kita memunculkan indikator kita ini sebagai orang Nusantara. Kalau mereka mengklaim baju takwon, mohon maaf, mulai kapan ajaran Arab itu punya baju takwon? Wong yang dipakai itu baju kokonya orang Cina. Itu Cina. Cina. Keras Shanghai. Tapi kan tetap enggak cocok. Ya mereka mengatakan baju takwo, padahal mulai kapan ajaran Arab punya baju takwo? Wong dia yang dipakai itu baju koko, bajunya orang Cina. Tapi kalau dipakai seragam terus dikasih. Ini kalau saya lihat bangsa ini kan bangsa yang munafik gitu loh. Bangsa ini bangsa munafik, bangsa hipokrit, bangsa ini. Bangsa yang nggak jelas identitasnya. Ya. Bangsa bingung. Ya. Itu kan baju koko itu. Koko itu panggilan anak laki-laki orang Cina. Ya. Jadi
apa yang disampaikan Bu Nani itu kan ya nyata di depan mata kita, prihatin gitu loh. Sehingga apa yang kita lakukan, kita bukan pemegang kekuasaan, ya dengan cara ini kita memberikan pencerahan. Tunjukkan kita ini sebagai orang Jawa, tunjukkan kita ini sebagai orang Batak gitu. Tunjukkan kita sebagai orang Nusantara gitu. Ya. Sudah saatnya kita tuh berteriak, sudah saatnya kita tuh bertindak. Jangan terus-menerus kita diam, ditindas, diinjak-injak, diperbudak. Ya. Ini kan keprihatinan. Gitu. Ya. Bahkan mereka mengklaim dirinya puasa, padahal yang mereka lakukan tidak puasa gitu loh. Yang mereka lakukan kan siam. Siam dan puasa itu kan berbeda. Ya. Kehancuran bangsa ini di segala lini kehidupan. Ya, kita menunggu menunggu kehendak alam. Karena nampaknya hanya kehendak alam lah yang akan merubah ini semua. Karena sudah titi wanci ini, dayo kudu mulih, utang kudu nyaur, nyili kudu balake, hana durang unduh. Ya. Kita tunggu, mudah-mudahan kita masih menangi. Ya. Mudah-mudahan kita masih mengalami fase dayoh kudu mulih gitu loh. Bangsa. Nah, kita terus berjuang ke sana. Kalau nunggu mulai itu kadosnya kesuwen, diusir ya. Nah, kalau diusir kan nanti terjadi konflik antar saudara, itu yang kita harus pikirkan matang-matang. Kita biasanya istilahnya dengan cara metode alam. Ya. Ke Mbak Miranda. Asal dari mana bahasa Jawa tadi? Bahasa Jawa ya berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Nah, kalau kita cermati, bahasa Sanskerta itu adalah bahasa internasional kita. Kenapa kok bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi dengan bahasa Sanskerta itu mirip? Iya. Karena Sanskerta itu adalah bahasa internasional kita. Sementara bahasa Jawa itu, yang namanya bahasa itu kan terjadi dinamika. Sehingga bahasa Jawa sekarang ini merupakan fase bahasa Jawa anyar. Terus ada bahasa Jawa Tengahan. Yang dimaksud bahasa Jawa Tengahan itu bukan provinsi Jawa Tengah, tidak. Fasenya bahasa Jawa Tengahan. Bahasa Jawa Tengahan itu pada era Majapahit, Singosari. Karena itulah di masa Majapahit itu ada negara Kertagama. Karena masyarakatnya, ya, masyarakat dalam negara tersebut itu kerto, makmur. Semua berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada perintah, larangan, iming-iming dan amang-amang karena kesadaran. Fase itu yang seharusnya akan kita dapatkan. Ya. Banyak peradaban-peradaban kita yang dihancurkan dari sisi berkedok kapitalis maupun berkedok agamis. Sebagai contoh gini, ketika masyarakat kita mampu menjaga kehidupan masyarakat yang damai, yang rukun, ya, tidak perlu misalnya polisi atau petugas keamanan, berarti kan masyarakat maju. Tapi anehnya masyarakat seperti ini dikatakan malah masyarakat primitif. Nah, ada masyarakat yang mampu mencukupi pangan, ya, walaupun dia tidak punya menteri pertanian. Loh, ini kan berarti masyarakat maju. Oh, dia mampu mencukupi pangannya, bahkan dia mampu mencukupi pangannya untuk sekian puluh tahun ke depan. Ini kan masyarakat maju. Tapi saat ini kan terbalik, seolah-olah ini masyarakat primitif gitu. Karena tidak adanya instrumen yang dianggap modern tadi. Ya. Masyarakatnya sehat, ya. Hidup damai, walaupun tidak punya menteri kesehatan,
tidak ada dokter, tapi malah dikatakan primitif gitu loh. Dikatakan maju itu ketika di situ ada dokter, ada tenaga medis dengan segala pengobatan-pengobatan medis ala barat. Tapi di situ malah muncul banyak penyakit gitu malah. Karena obat-obatan kimia itu akan berdampak negatif ke depannya. Saat ini orang yang gagal ginjal merajalela karena ginjalnya rusak. Dampak dari pengobatan-pengobatan kimia. Loh, masyarakat kita dulu itu nggak punya menteri kesehatan, ya, nggak ada dokter, tapi hidupnya damai, sehat, ya. Loh, kenapa harus dikatakan primitif malah? Mana yang primitif itu yang mana malah? Ini kan pernah diungkapkan oleh bahasanya mirip saya, tapi beda gaya bahasa ya. Ini pernah diungkapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita harus rombak cara berpikir kita. Ya. Yang namanya modern itu tidak harus dengan segala instrumen dari Eropa. Yang namanya modern tidak harus sesuatu itu berideologi dengan bangsa lain, terutama ideologi dari gurun pasir. Dulu kita mampu menguasai sepertiga dunia. Kenapa kok saat ini kita menjadi jongos budak bangsa lain? Dan anehnya kita merasa senang sekali ketika kita dianggap budak. Kita dianggap hamba. Kita senang sekali. Kita dianggap abdi, kita senang sekali. Ya. Padahal tentunya lebih mulia sebagai manusia merdeka, sebagai rewang, sebagai batur daripada sebagai hamba atau abdi gitu loh. Ya. Jadi bahasa Jawa ya berasal dari bahasa Jawa sekarang, bahasa Jawa Anyar, dari bahasa Jawa Tengahan, dari bahasa Jawa Kawi, ya. Dan bahasa Jawa Kawi dengan Sanskerta itu banyak miripnya karena bahasa Sanskerta adalah bahasa internasional kita. Dalam berbagai penelitian itu kita menguasai sepertiga dunia. Itu salah satu penelitian dari Profesor Muhammad Yamin. Ya. Terus ada penelitian lagi kita yang mewarnai India, bukan India mewarnai kita. Ya. Nah kalau yang disampaikan Bu Binta tadi kan sebuah aplikasi di masyarakat. Bagaimana kita samadi? Samadi dari kata sama dan adi, sama itu netral, podo. Ya. Kita tidak membeda-bedakan kelas sosial, kelas kekayaan, yang adi, yang luhur, yang baik. Sehingga belajarlah kemanusiaan terlebih dahulu, baru kita belajar ketuhanan. Banyak orang terbalik belajar tentang ketuhanan, dia lupa belajar kemanusiaan. Akhirnya apa? Merasa dirinya Tuhan. Akhirnya karena dia merasa dirinya Tuhan, akhirnya dia menghakimi orang lain, menghukum orang lain. Merasa dirinya Tuhan gitu, karena dia sudah belajar tentang ketuhanan. Penting ini belajar ketuhanan katanya. Tapi dia lupa belajar kemanusiaan. Seharusnya apa ya? Seharusnya yang kita belajar kemanusiaan dulu lah. Gak usah muluk-muluk gitu. Ya. Kalau dijiwit sakit jangan jiwit. Nah, terus kita menjadi hamemangun renaning tiasing sesami. Hamemangun renaning tiasing sesami. Kita selalu berupaya membuat sukacitanya sesama. Sesama itu bukan sesama manusia, tapi sesama hidup. Ya ke manusia, ya ke hewan, ya ke tumbuhan. Itu salah satunya dengan sesaji dimakan semut ya. Termasuk Bu Binta itu cerita pada hari tertentu itu ngasih gula untuk semut. Nah, setiap hari ya. Nah, itu kan benar-benar sudah Jawa, membangun renaning tiasing sesami. Bagi yang tidak sadar kan, wah ini Bu Binta gila ini, masa semut dikasih makan gitu. Karena dia nggak sadar gitu. Ya biarkan aja gitu loh. Ya. Ye? Nah, udah cukup? Apa ada lagi? Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bahasan kita tadi, bagaimana tuntunan Jawa dalam kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Munculkan indikator Jawa yang selalu tidak pernah mati. Jangan sombong, karena sombong itu sudah tidak Jawa.
Belajarlah kemanusiaan sebelum Anda belajar ketuhanan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.